Salah satu pekerjaan yang nggak gampang, walaupun juga ya nggak bisa dibilang susah-susah banget gitu ya, buat orang marketing itu adalah budgeting. Maksudnya nggak susah-susah banget, ya kalau dibandingkan kerjaan marketing aslinya gitu ya. Nah ini momen yang penting gitu ya, budgeting itu penting banget karena ini menentukan nasib kita sepanjang tahun atau sepanjang bulan atau sepanjang semester atau apapun periodenya gitu ya. Ketika kita salah budgeting, ya udah sengsara sepanjang tahun karena habis itu kita nggak punya resource, kita nggak punya amunisi yang cukup untuk ngelakuin apa yang kita mau lakuin. Atau kebalikan, ketika budgetingnya kegedean, aduh targetnya juga pasti ngikutin gitu ya. Nah hari ini kita mau bahas. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi ekspektasi terhadap marketing kan udah berkembang ya. Tadinya kita cuma ngomongin awareness. 20 tahun lalu lah waktu saya mulai kerja di marketing, marketing tuh seolah-olah tuh cuma tentang ngebangun awareness gitu ya. Tapi sekarang udah ditanya revenue-nya gimana gitu kan. Terus tadinya cuma fokus gimana bikin iklan, sekarang juga soal gimana bikin iklan yang bisa punya dampak ke bisnis gitu ya. Suka nggak suka semua orang marketing harus ngejalanin ini, nggak bisa lepas tangan kecuali ya siap sengsara gitu ya. Diomelin, termasuk dipecat nantinya gitu ya, kehilangan pekerjaan. Nah, challenge terbesarnya adalah apa? Pertama, marketing budgeting itu adalah cara untuk menghitung hal-hal yang dinamis. Marketing itu kan dinamis gitu ya. Hasilnya dinamis, bukan kayak kita beli apa? Oh, mau beli komputer, kita butuh apa sih? Monitor, harganya sekian, prosesornya sekian, dan sebagainya. Itu kan harganya pasti. Di marketing itu banyak yang harganya nggak pasti gitu ya. Nah, perhitungan itu matematis gitu. Jadi dan apa ya, ketika kita ngomong matematis itu ilmu pasti yang tidak multitafsir. Sementara itu tadi marketing itu apa ya, itu dinamis banget. Marketing performance itu dinamis, tidak pasti gitu ya. Sayangnya lagi nggak jarang dibebankan ke marketing semuanya gitu loh. Jadi udah kita disuruh ngitung sesuatu yang tidak pasti dibikin seolah-olah jadi pasti. Terus sudah gitu ketika gagal, terus habis itu marketing yang sering disalahin. Ada istilah good product is the best ads gitu ya. Produk bagus itu udah pasti bisa ngejual dengan sendirinya, nggak butuh marketing lah gitu ya. Nah sayangnya kalau nggak bisa jualan tanpa iklan, kan artinya produknya nggak cukup bagus. Terus habis itu datang ke orang marketing, ayo dong bantuin dong, nih jualin gitu ya. Begitu nggak laku gitu ya, atau nggak ada tendangannya gitu lah. Terus marketing yang disalahin, padahal tunggu dulu, katanya good product itu the best ads gitu ya. Kalau lo datang ke kita, artinya ada masalah dengan produk lo sehingga lo nggak bisa jualan sendiri. Dan kalau terus habis setelah dibantu marketing, nggak laku juga, kenapa orang marketing yang salah sendirian? Kan kurang lebih gitu ya curhatnya orang marketingnya. Nah, banyak faktor yang bermain ini yang bikin jadi kompleksitinya karena kedinamisan itu banyak faktor yang bermain. Ada market gitu ya. Consumer preference-nya bisa berubah, bisa nambah, consumer buying power-nya juga bisa naik turun, economic situation segala macam, bahkan termasuk hal-hal yang tidak ada hubungannya secara langsung. Contoh misalnya, ketika setiap BBM naik, itu pasti banyak produk kategori yang mengalami perubahan buying behavior. Kenapa? Karena bahkan walaupun tidak ada hubungannya sama mobil, sama bensin gitu ya. Kalau mobil ada hubungannya gitu, tapi termasuk yang lain gitu, entah belanja hiburan yang jadi turun, belanja gadget jadi turun atau apapun, karena ujung-ujungnya berasal dari dompet yang sama. Belum lagi kalau kita ngelihat persaingan gitu ya, competition ya, pesaingnya lagi gencar apa enggak yang lain, seberapa rame, seberapa loyal, mereka lagi punya produk bagus banget apa enggak dan sebagainya. Tapi ya udahlah, itu paket jadi orang marketing, dan itu juga yang bikin marketing jadi lebih seru. Jadi PR-nya buat orang marketing adalah gimana kita bisa ngadepin ini dengan lebih baik gitu ya. Tipsnya adalah selalu come up ketika ngomongin budget ini ya, selalu come up bukan cuma dengan komitmen output, masalah revenue dan ROAS, tapi juga micro assumption-nya. Angka-angka performance yang nggak bisa kita kontrol 100% gitu. Apa aja sih? Oh ini outputnya saya bisa ngasilin segini dengan catatan kalau asumsinya ini gini seperti ini ya gitu ya. Kalau yang nggak bisa kita kontrol berubah, dan itu berhubungan dengan yang bisa kita kontrol, kan jadi nggak fair kalau semuanya dilempar ke kita. Nah, komponen budgeting tuh apa aja sih kalau pos-posnya di marketing gitu? Yang ini beda-beda, setiap industri berbeda, setiap fase perusahaan berbeda, ada perusahaan yang atau brand yang
fasenya udah lebih lanjut itu akan berbeda sama yang masih baru dan lain sebagainya. Tapi komponen satu ada awareness pasti, yang kedua budget untuk consideration, untuk nge-push consideration, trial purchase gitu ya, atau repurchase, reactivate, dan juga ada yang mandatory gitu kan, untuk beli tools, untuk subscription ke brand health track misalnya dan lain sebagainya. Nah, different product consumption kategori itu bisa beda juga. Contoh buying frequency. Produk-produk yang pembeliannya occasional, yang sekali-sekali. Ini simple, ngukurnya lebih simple. Misalnya mobil gitu ya. Walaupun tetap nggak gampang jalaninnya gitu ya, tapi goalnya kan dorong sales dengan cost per acquisition masih di dalam range. Kalau misalnya marginnya 10%, maka cost per acquisition-nya harusnya di bawah 10%. Kalau cost per acquisition di bawah 10% harusnya baik-baik aja. Tugasnya tinggal cari channel dan activity mana yang bisa menghasilkan cost per acquisition di bawah margin yang kita punya gitu ya. Yang kedua adalah kalau buying frekuensinya repeat purchase. Nah, entah habitual, entah non-habitual gitu ya. Ini lebih kompleks. Cost per acquisition-nya bisa aja masuk, tapi kalau dia nggak repeat, ya harus cari yang baru lagi. Karena dia nggak balik nih, walaupun untuk akuisisi dia kita dapat untung gitu ya. Nah, ada lagi yang sebaliknya, cost per acquisition-nya mahal, margin kita misalnya 10%, terus cost per acquisition-nya itu 12%. Kan minus 2%, ya ngapain kita jualan ke orang itu? Tapi kalau mereka balik lagi, sehingga menghasilkan customer lifetime value yang bagus, ya buat kita nggak apa-apa. Customer lifetime value ini kan sebenarnya adalah profit yang dihasilkan konsumen ke perusahaan selama mereka masih bertransaksi dengan kita. Komponennya ada cost per acquisition, cost of retention gitu ya. Bisa juga diukur dari cost per order gitu ya. Nah, kalau totalnya masih lebih kecil dari margin yang kita punya, akhirnya si LTV-nya positif, which itu bagus. Kalau totalnya lebih besar dari margin yang kita punya, artinya si LTV-nya negatif, which itu problem buat kita, PR buat kita. Yang bikin kompleks adalah abis itu balik lagi nggak gitu ya. Apakah mereka balik lagi, coba lagi dan sebagainya. Terus balik lagi kalau ngomongin dinamika yang lain, apalagi sih level of involvement. Jualan produk-produk yang low involvement, ini banyak main di brand awareness, di in-store branding, lain sebagainya. Sehingga penyusunan budgetnya akan berbeda sama barang-barang high involvement yang semua yang di low involvement itu dilakukan, plus ada content marketing, ada social conditioning mungkin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus yang juga kita harus mengerti, frameworknya adalah apakah kita bisa mengatribusi beberapa activity atau channel yang kita investasikan. Karena nggak semua bisa diatribusi. Gimana mengatribusi kenaikan penjualan dari pasang iklan di car branding? Nggak bisa. Kita mau taruh ada QR code-nya kalau bertransaksi karena ngelihat iklan di car branding, terus ada QR code-nya, orang scan, terus habis itu kita bisa lihat, ini kontribusi dari sana. Betul gitu, itu bisa diatribusi, tapi banyak orang yang ngelihat terus habis itu bertransaksi tanpa nge-scan QR code-nya. Terus yang kedua, apa ada dependent spending nggak? Contoh misalnya, saya pernah bekerja di satu perusahaan di mana kita pasang blocking time TV gitu ya, kita barengin sama running digital ads. Susah misalnya, channel yang lebih murah cenderung membaik. Kita ngeliat lihat tuh, cost per acquisition digital nih segini nih. Padahal begitu TV-nya di stop, kemungkinan volumenya akan jadi turun sehingga cost per acquisition digital pun jadi naik gitu. Karena ada kontribusi dari TV juga yang mahal banget di sana gitu ya. Gitu. Jadi itu penting banget gitu. Jadi nggak bisa kita simplify, susahnya marketing itu nggak semua bisa diatribusi gitu kan. Ada istilah under attributed, artinya channel-channel atau activity yang sebenarnya berkontribusi pada penjualan, tapi nggak dihitung karena kita nggak bisa nggak tahu mekanisme untuk atributnya gimana. Atau ada juga over atribusi gitu ya. Adalah channel atau activity yang dianggap berkontribusi sehingga dimasukkan ke dalam hitungan padahal nggak ada kontribusinya gitu ya. Nah, jalan keluarnya adalah selalu cari cara untuk bisa identify variabelnya. Lakuin randomized control trial dengan mengisolate variabel-variabel tertentu gitu ya. Untuk lihat mana yang berkontribusi, tapi jalannya juga nggak gampang gitu ya, terutama ketika variabelnya banyak. Padahal tiap variabel juga punya value yang banyak gitu ya. Contoh misalnya apa? Kalau kayak tadi, kita mau ngecek nih, TV blocking itu kontribusinya seberapa? Kita lihat variabelnya ada apa. Satu, kita lihat ketika kita mau TV blocking, stationnya apa aja dan ada berapa gitu kan. Itu aja udah satu variabel. Variabel kedua, durasinya berapa? Durasi 30 menit sama 1 jam itu beda. Jam tayangnya jam berapa gitu, prime time atau non prime time, weekday atau weekend, tanggal tua atau tanggal muda, kreatifnya gimana, bintang tamunya siapa, tayang di stasiun lain, offer dan diskon gitu ya. Susah tapi bukan nggak mungkin gitu ya. Tapi dengan variabel gitu dan masing-masing variabel punya beberapa value, itu jadi kompleks gitu ya. Tapi kita bisa limit dulu untuk ngetes mana yang works, mana yang enggak, di limit variabelnya. Walaupun begitu jalan kan dinamis ya. Jadi ada station tertentu yang ya sekarang pas lagi bagus, tapi begitu bulan depan kita jalanin lagi,
dia jadi jelek dan lain sebagainya. Kebayang ini baru satu channel, gimana kalau multiple channel? Pasti ada pengaruh juga gitu. Nah, tapi dynamic formulanya adalah misalnya ketika kita kasih diskon gitu ya. Ini kalau ngomongin soal diskon. Ketika kita kasih diskon 10%, itu cost per ordernya naik 10.000 gitu. Ketika diskonnya 5% gitu ya, nggak selalu bikin cost per ordernya naiknya jadi 20.000 gitu. Dan ini perlu bikin sensitivity analysis juga. Kalau diskonnya naik X%, performance-nya naik berapa persen sih, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu kita juga harus lihat funnel-nya apa aja sih. Oh, ada funnel awareness. Ini dilihat dari BHT untuk lihat impact-nya. Consideration juga bisa dilihat dari BHT. Purchase kita bisa combine antara BHT sama internal data. Repurchase juga BHT dan internal data gitu ya. Nah, tapi framework besarnya, nah ini sekarang baru in action-nya itu gimana sih? Kalau saya akan ngelakuinnya gini. Pertama adalah prioritasin apa yang directly impact to goal. Ada apa nggak? Kalau ada itu dulu taruh gitu ya. Oh, ini ada channel-channel, ada activity yang kita bisa atribusi dan ini impact-nya langsung ke goal. Itu ditaruh dulu gitu ya. Abis itu baru yang lain gitu kan. Terus habis itu yang lain tuh apa? Prioritasnya pertama contoh misalnya kalau untuk established, brand-brand yang udah established gitu ya. Jadi urutannya adalah mereka fokus di directly impacting revenue. Abis itu mandatory tools gitu ya. Entah langganan ke marketing teknologi platform, entah langganan brand health track, entah langganan apapun itu ya. Terus habis itu jangan lupa adalah mandatory supporting. Kreatif butuh berapa gitu. Karena kita bisa bilang, oh ini digital ads-nya bagus nih gitu ya. Ya udah itu yang kita keep. Kreatif kita cut aja. Padahal untuk bisa digital ads perform itu juga butuh kreatif yang bagus dan production-nya juga. Jadi mandatory supporting ini nggak bisa dilepas dari sana. Terus habis itu baru masuk ke brand dan selalu punya space untuk experimentation, cari cara optimasi yang udah ada atau cari channel activity baru yang lebih baik dari yang udah ada. Itu kalau yang established. Kalau yang new player gimana? Yang new player ini fokus di awareness dulu biasanya, gitu kan? Brand, abis itu nextnya baru ngebangun brand, terus toolsnya juga masuk sambil lihat traction, volumenya gimana, cost per acquisition-nya gimana. Kalau campaign-nya benar, gitu, harusnya volume naik terus, sejalan cost per acquisition turun gitu ya. Semuanya pada dasarnya eksperimen kalau di level new player gitu ya. Sampai kita dapat benchmark, benchmark itu baru dipakai untuk acuan kita untuk improve terus gitu, kurang lebih ke sana. Nah, terus habis itu modelnya juga beda-beda. Tiap perusahaan beda-beda untuk nyusun budget. Ada model yang bottom up gitu dari bawah ke atas. Ini relatif lebih mudah buat orang marketing. Konsepnya kita dapat target top down. Nih ya, kamu bulan depan atau tahun depan itu revenue-nya harus sekian ya gitu ya. Terus habis itu kita ngitung, kita butuh budget berapa untuk menghasilkan itu. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita lihat historical performance, cari unit ekonominya masing-masing gitu ya, cost per acquisition segala macam. Terus masukin asumsi growth-nya. Volume kita bisa naikin berapa persen sih? 5% kah, 10% kah, 7% kah? Itu juga kita lihat historicalnya. Month on month atau year on year itu pertumbuhannya berapa. Terus kita juga masukin asumsi growth dari efisiensi ROAS-nya. Gitu, return of advertising spending. Itu bisa berapa sih? Kita lihat juga historical terus untuk kita project ke depannya. Lalu pakai untuk ngitung butuh berapa sih untuk capai target gitu. Jangan lupa yang nggak directly impact to revenue juga dimasukin gitu ya. Termasuk eksperimen, lalu dapat totalnya untuk diajuin ke atas. Ini loh totalnya sekian. Nah, tricky partnya adalah masukin asumsi growth itu pertama gitu ya. Historical growth itu nggak selalu linear gitu ya. Sehingga untuk bisa project dengan akurat gitu, itu nggak semudah itu. Walaupun masih bisa. Lebih susah lagi ada beberapa activity atau channel yang udah optimal. Sehingga begitu dia di scale up, dia jadi mulai masuk ke diminishing return. Return of advertising spending-nya jadi turun begitu di scale up gitu ya. Nah, walaupun model ini juga biasanya akan ada tawar-tawaran di akhir ya sama orang finance biasanya, tapi berangkatnya dari hitungan logis marketing ini loh untuk menghasilkan segitu, ini loh besarnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah top down. Top down ini seringkali lebih challenging. Konsepnya adalah kita dapat target top down dari atas. Nih loh, kamu targetnya bukan cuma revenue-nya sekian, marketing spending-nya cuma bisa segini, dan secara nggak langsung kita jadi dapat return of advertising spending-nya sekian. Gitu. Ini juga ada dua model. Yang pertama yang di lock semua, revenue-nya berapa, spending-nya berapa, ROAS-nya berapa. Yang kedua adalah yang fleksibel dengan threshold. Contohnya misalnya revenue-nya di lock, minimal kamu harus dapat revenue sekian. Return of advertising spending itu di lock, maksimum spending kamu sekian ya gitu. Nah, spending di angka ROAS-nya. Nah, spendingnya bebas, artinya selama ROAS-nya masuk budget, mau spend lebih nggak apa-apa untuk overachieve gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kompleks emang untuk ngejelasinnya, maka dari itu saya juga nyertain beberapa file yang bisa dilihat sebagai contoh dari beberapa model ini sebagai berikut.
Oke, semoga membantu. Seperti biasa, ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.